Zaman yang semakin canggih menuntut semua orang untuk bisa lebih kreatif lagi dalam menghadapi segala bidang. Begitu pula setiap orang yang terjun dalam bisnis dituntut untuk lebih memiliki ide usaha kreatif agar mampu menarik pelanggan dan juga investor. Untuk menciptakan usaha kreatif sendiri bukanlah sesuatu yang sulit, karena sejatinya pasar untuk menciptakan sesuatu yang unik dan kreatif tersebut sudah ada. Hanya saja selalu ada hambatan dalam diri ataupun hambatan dari luar. Selain itu, seringkali kurangnya modal juga menjadi hambatan utama, sehingga usaha pun tak pernah terlaksana. Namun, bila dipelajari dengan saksama, di Indonesia sendiri sudah banyak pelaku bisnis yang berhasil membuat usaha kreatif yang begitu sukses. Hai semua, perkenalkan, saya Ferencia Cristabella Sanjegio, selaku pembicara di video kali ini, mewakili kelompok 6 pengantar bisnis S1 Manajemen Pagi dari Siti Madani, Balikpapan. Kemudian ada Intan Sadila yang juga sebagai pembicara di video ini. Selanjutnya ada Muhammad Farhan. Dan yang terakhir ada Elvi Yuningsi. Rancangan model bisnis kreatif yang kami pilih dan yang akan kami jelaskan di video kali ini adalah bisnis upcycling fashion. Yuk, langsung aja kita mulai. Selain makanan, pakaian juga menjadi kebutuhan dasar yang kini menjelma menjadi tren lifestyle. Industri fashion di Indonesia bisa dibilang sudah cukup maju. Hasil rancangan ide dan kreativitas desainer lokal tidak bisa diragukan lagi. Bahkan sudah bisa bersaing dengan para perancang busana dari luar negeri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 100 partisipan di Indonesia, 77 dari mereka membeli sekitar 1 hingga 2 potong pakaian per bulan, sedangkan 23 lainnya membeli sekitar 3 hingga 5 potong pakaian per bulan. Jika dijumlahkan, rata-rata pakaian dibeli setiap orang per tahunnya adalah 249 pakaian. Mengejutkan bukan? Oleh karena itu, industri pakaian dan tekstil adalah pencemar terbesar di dunia yang berada di urutan kedua dengan jumlah limbah sebanyak 92 juta ton. Oleh karenanya, pelaku bisnis di industri ini patut memiliki kesadaran untuk menekan dampak lingkungan tersebut, salah satunya dengan teknik upcycling fashion. Apa itu upcycling fashion? Well, upcycling bisa diartikan penggunaan kembali limbah yang ada secara kreatif hingga menghasilkan nilai tambah dan nilai jual. Dalam hal ini, limbah fashion bisa dibuat menjadi barang fashion yang baru dan unik. Untuk mempermudah penyampaian mengenai rancangan bisnis kreatif upcycling fashion, kami akan menggunakan media BMC, Business Model Canvas. Key Partners, 1 pemasok bahan baku, 2 supplier kain dan aksesoris, 3 desainer, 4 penjahit, 5 ekspedisi atau jasa pengiriman, 6 reseller. Selanjutnya, Key Activities, 1 pengadaan bahan baku, 2 perancangan dan pembuatan produk, 3 quality control, 4 pemasaran, 5 penjualan. Selanjutnya, Key Research, 1 modal, 2 alat dan bahan produksi, 3 tenaga kerja. Selanjutnya, Value Proposition, 1 produk berkualitas, 2 desain bervariasi, 3 harga terjangkau, 4 menumbuhkan rasa cinta lingkungan, 5 membantu pengurangan limbah pakaian. Customer Relationship, 1 pemberian diskon, 2 menerima review dan ulasan dari customer, 3 mengadakan event-event terkait seperti lomba mendesain. Selanjutnya channel, 1 toko fisik, 2 sosial media, 3 e-commerce, 4 marketplace. Selanjutnya customer segment, 1 anak-anak, 2 remaja, 3 orang dewasa, 4 orang tua. Cost structure, 1 biaya bahan baku, 2 biaya produksi, 3 biaya pengemasan, 4 biaya pemasaran, 5 biaya pengiriman, 6 gaji tenaga kerja dan pegawai. Revenue stream, 1 penjualan produk, 2 media partner, 3 pengiriman produk. Berikut adalah ilustrasi pelaksanaan bisnis upcycling fashion yang akan kami jalankan. Yang pertama adalah proses penyediaan bahan baku. Untuk upcycle, pihak kami akan mengakomodasi barang-barang dari toko fashion lain yang tidak terjual atau biasa dikenal dengan dead stock. Selain itu, penyediaan bahan baku juga berasal dari limbah penjahit yang masih berkualitas serta limbah pakaian dari masyarakat. Kami juga melayani pembuatan pakaian atau barang fashion dengan desain tertentu atau custom yang bahan bakunya bisa berasal dari customer itu sendiri. Tentunya pengadaan bahan baku ini melalui kesepakatan kriteria dan juga harga di antara kedua belah pihak. Sementara itu, untuk bahan-bahan tambahan lainnya seperti kain tambahan dan aksesoris, kami mengakomodasi dari pihak supplier. Yang kedua adalah proses produksi. Teknik-teknik yang dapat kami lakukan dalam proses produksi upcycling fashion ini yaitu penggabungan 2 pakaian, perubahan model pakaian, serta penambahan hiasan atau material.
Masing-masing teknik tersebut memiliki berbagai tahapan yang secara garis besar sama, yaitu penggambaran pola, pemotongan, dan penjahitan pakaian yang akan di-upcycle. Proses produksi ini sendiri melibatkan berbagai pihak, mulai dari desainer, penjahit, hingga pengendali mutu. Untuk para pekerja yang terlibat dalam proses produksi, kami akan merekrut desainer-desainer lokal, siswa magang, hingga ibu-ibu dari lingkungan masyarakat setempat yang memang memiliki minat dan bakat dalam bidang desain busana. Dengan demikian, kami akan turut membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah proses pemasaran. Untuk proses pemasaran sendiri, kami akan lebih berfokus pada media online, seperti sosial media, website, dan juga marketplace. Selain itu, kami juga akan memberikan promo-promo dengan ketentuan tertentu seperti minimal pembelian, hari belanja nasional, hari peduli sampah nasional, dan lain sebagainya. Untuk lebih mengenalkan mengenai upcycling fashion, kami akan mengadakan event perlombaan untuk mendesain busana dan menciptakan produk berbahan dasar limbah fashion. Nantinya, desain dari pemenang lomba tersebut akan kami beli hak patennya untuk kemudian dikembangkan oleh toko kami. Sedangkan produk yang dihasilkan akan dilelang atau diperjualbelikan. Dengan demikian, pasar untuk upcycling fashion akan semakin luas dan berkembang, sehingga masyarakat tidak akan malu untuk menggunakan barang-barang fashion daur ulang yang sebenarnya masih sangat fashionable sekali. Yang keempat adalah proses penjualan. Kami melayani pembelian dan pemesanan produk dari toko fisik maupun toko online, seperti media sosial, website, serta marketplace. Baik, sekian dulu video dari kami. Terima kasih ya sudah menonton.